Halo, halo, halo. Kembali lagi di Gistian Family. Udah lama banget ya nggak bikin video. Udah lebih dari 1 tahun sejak video terakhir dibuat karena kesibukan sebagai emak-emak baru yang nggak punya waktu. Meskipun ya bisa ya dibuat kalau waktunya mau dibuat, cuma ya lelah. Ya begitulah alasannya. Oke, di video kali ini aku mau berbagi cerita mengenai cuti merawat anak di Jepang. Cuti merawat anak di Jepang itu sampai berapa lama sih ya? Kemudian dapat uang atau enggak dan sebagainya kita bahas. Jadi kalau di Jepang kita sebagai pekerja kalau masuk ke dalam asuransi ketenagakerjaan atau koyohokeng itu baik ayah ataupun ibu bisa mengambil hak mereka ya ketika punya anak, lahir si anak untuk mendapat cuti merawat anak, atau kalau di sini tuh sebutannya ikuji kyuka. Tapi dengan ada syaratnya juga sih ya, jadi nggak semerta-merta bisa ngambil. Pertama, untuk orang-orang yang ingin mengambil cuti tersebut ya pertama harus kerja dan masuk asuransi tersebut. Terus yang kedua, pekerja tersebut harus masuk ke asuransi tersebut dan minimal kerja di perusahaan tersebut itu 1 tahun ya. Kemudian kalau ibu ya, seorang ibu yang melahirkan itu mendapat cutinya itu bisa sampai usia anak 1 tahun dan bisa diperpanjang sampai usia 2 tahun dengan catatan kalau nanti udah usia 1 tahun terus si anak mau dititip ke daycare ya, itu nggak masuk karena kuotanya penuh dan akhirnya harus melanjutkan merawat si anak tersebut sampai masuk ke daycare gitu, dapat kuota di daycare-nya. Dan itu berlaku untuk dua-duanya yang bekerja. Ya si papahnya juga bekerja, suaminya juga bekerja. Kemudian bagi ayah atau papa, ngambil cuti merawat anaknya itu bisa diambil sejak si istrinya ya itu melahirkan. Jadi terhitungnya sejak melahirkan. Nah kalau untuk yang ibu itu terhitungnya sejak si ibu itu selesai cuti melahirkan. Jadi untuk yang ibu, cuti melahirkan sama cuti merawat anak itu terbagi menjadi 2 dan itu beda ya asuransinya. Untuk cuti melahirkan sudah dibahas di video sebelumnya, jika ingin melihat silakan ya dilihat. Sama seperti ibu ya, seorang ayah yang mengambil cuti merawat anak itu bisa sampai usia 1 tahun ya si anaknya itu. Nah itu ya dengan catatan ya harus berkonsultasi dengan perusahaannya juga ya. Apakah bisa mengambil atau tidaknya dan sebagainya. Meskipun memang dalam peraturan pemerintah ya sah-sah aja dan itu hak ya. Cuma satu, ketika kita cuti ya, baik itu cuti melahirkan ya sebelumnya yang sudah dibahas di video sebelumnya, dan juga cuti merawat anak, itu tidak mendapatkan gaji dari perusahaan, namun masih tetap statusnya ya karyawan di perusahaan tersebut begitu. Nah, meskipun tidak mendapatkan gaji, meskipun tidak mendapatkan upah dari perusahaan, tapi kita yang mengambil cuti ya merawat anak itu bisa mengajukan tunjangan tersebut tadi ya dari asuransi ketenagakerjaan atau koyohokeng ya, dari asuransi tersebut dari pemerintah kita ajukan dan mereka akan memberikan uang selama kita libur bekerja. Nah, besaran tunjangannya berapa sih yang akan didapat? Itu masing-masing orang berbeda, tidak akan sama. Mengingat masing-masing orang juga memiliki penghasilan ya atau income yang berbeda pula.
semakin besar ya pendapatan mereka semakin besar pula yang mereka akan dapatkan. Tapi perhitungannya semuanya sama dan rata, dimana untuk 6 bulan pertama itu mendapatkan 2/3 dari upah harian, atau 67%-nya dari gaji. Kemudian di 6 bulan selanjutnya ya, sisa bulan selanjutnya itu berkurang menjadi 50%, atau setengahnya dari upah gaji rata-rata hariannya, seperti itu. Mengenai pengurusan pengajuannya juga ya, tidak semerta-merta akan langsung dikirim dan menunggu seperti gajian tiap bulan, tidak. Di Jepang itu untuk tunjangan merawat anak itu ya, cuti selama cuti merawat anak dan tunjangannya itu didapat per 2 bulan sekali. Jadi misalnya mulai cutinya di bulan Januari, nah Januari Februari itu dihitung menjadi cuti, kemudian bisa mengajukannya di bulan Maret, seperti itu. Dan ketika sudah mengajukannya di Maret, itu pemerintah akan melakukan pemeriksaan, dan setelah oke, biasanya rata-rata paling sedikitnya itu 10 atau 14 hari, dan kemungkinan lebih ya daripada itu, sebulan dan 2 bulan gitu ya, untuk pemeriksaan uang tunjangan tersebut. Pengurusannya itu sebenarnya diurus oleh HR perusahaan. Jadi perusahaan yang akan melakukan pengajuannya untuk kita gitu. Jadi kita hanya tinggal tunggu kabar baik aja. Nggak ada informasi seputar pemberitahuan ya si kertas gitu mengenai kapan dikirimnya uangnya, namun kita sering-seringlah ngecek di rekening apakah sudah muncul gitu ya, sudah dikirim atau belum oleh pemerintah ya. Nah, berapa sih total cuti merawat anak gitu ya untuk kasusku? Jadi untuk anak pertama dulu mendapatkan dan mengambil cuti sampai usia anak 1 tahun, dan kembali lagi bekerja setelah usia anak 1 tahun, dan berapakah yang didapat dan kapan aja sih si uangnya ditransfer. Mari kita lihat di video selanjutnya, di part kedua. See you.